Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bulia semuanya? Insya Allah semuanya sehat ya, dan semangat belajarnya. Baik, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Ya, keragaman budaya Indonesia itu ada apa saja, teman-teman? Ya, ada kemarin 2 minggu yang lalu ya, kita sudah belajar mengenal rumah adat dari berbagai daerah. Ya, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah. Ya, sekarang kita mengenal permainan tradisional dan makanan tradisional. Tahukah kamu apa itu permainan tradisional? Indonesia tidak hanya memiliki keragaman alat musik, rumah adat atau tarian. Indonesia juga memiliki keragaman permainan tradisional. Ya, jadi tidak hanya keragaman alat musik, rumah adat atau tarian saja, tapi Indonesia juga memiliki keragaman permainan tradisional. Ya, dari setiap daerah itu ada permainan tradisionalnya. Permainan tradisional memberikan manfaat yang sangat besar untuk anak-anak. Ya, permainan tradisional mengajarkan pentingnya sebuah proses dan menyisipkan nilai-nilai kebaikan. Selain melatih fisik, tetapi juga mengembangkan emosional dan sosial anak, ya. Jadi, dengan kalian bermain permainan tradisional, kalian dapat
dapat mengembangkan emosi dan kalian dapat bersosialisasi dengan orang banyak. Karena apa? Permainan tradisional ini tidak dimainkan sendiri, tapi bermain dengan lebih dari satu orang. Ya, jadi di situ kalian bisa bersosialisasi ya. Nah, bermainnya baik di rumah, kalau di rumah bermain dengan tetangga berarti ya. Nah, kalau di sekolah bermain dengan teman-teman di sekolah. Ya, jadi dengan adanya permainan tradisional ini melatih fisik kalian juga ya. Fisik kalian seperti main gerobak sodor. Kalian lari-lari tidak, Nak? Iya, bermain gerobak sodor, main lari-lari. Kira-kira dengan kalian berlari, kalian akan mengeluarkan keringat tidak? Iya, pasti mengeluarkan keringat. Sehat tidak, Nak, kalau keringatnya dikeluarkan? Sehat. Ya, sehat. Dan kalian dapat bekerja sama dengan teman kalian, ya. Jadi bersosialisasi dengan teman kalian, dengan bersosialisasi dengan orang banyak, ya, tidak sendiri. Ya. Terus namun permainan tradisional kini mulai ditinggalkan. Anak-anak sekarang lebih menggemari permainan yang berbau teknologi, seperti permainan di komputer atau di HP, di internet, ataupun permainan di pusat perbelanjaan. Mudah-mudahan anak kelas 4 Al-Furqan tidak suka ya, kurang menyukai permainan yang berbau teknologi. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi mengapa permainan teknologi ini kurang baik? Ya, jadi permainan yang berbau teknologi ini kurang baik untuk anak-anak maupun orang dewasa juga sama. Karena apa? Karena akan merusak mata kita, ya, karena radiasinya. Ya, dan juga permainan berbau teknologi ini seperti HP. Kalian kira-kira banyak bersosialisasi nggak dengan orang lain? Tidak kan? Ya, jadi main HP sibuk sendiri main game sendiri. Kira-kira punya banyak teman nggak dengan kita bermain sendiri menggunakan HP? Tidak kan? Iya, jadi dengan kita bermain menggunakan HP sendiri itu tidak baik, karena kita tidak punya banyak teman. Dan juga pasti kita mainnya di rumah, ya enggak? Dalam di kamar misalnya dengan AC, kira-kira berkeringat enggak, anak? Tidak mengeluarkan keringat. Coba kalau kalian bermain di luar, bermain lari-larian, bermain gerobak sodor, bermain engklek dan sebagainya, itu pasti mengeluarkan keringat dan insya Allah sehat. Berikut contoh permainan tradisional. Di antaranya ada lompat tali. Ya, ada lompat tali. Pernah tidak kalian main lompat tali, Nak? Pernah tidak? Iya, insya Allah pernah ya. Iya. Cara mainnya bagaimana? Cara bermainnya, permainan ini bisa dilakukan oleh 2 orang hingga lebih dari 10. Ada 2 orang yang memegang tali agar tidak putus. Cara bermainnya dimulai dari tali diletakkan paling bawah, lalu kita lompat. Setelah itu tali diarahkan sampai atas kepala dan kita harus melompat di atas tali. Contoh berikutnya, permainan engklek. Ya, pernah main tidak, Nak? Pasti pernah ya, pernah mencoba ya. Iya, cara bermainnya bagaimana? Yang pertama, menggambarkan kotak-kotak di lantai atau tanah. Ada 9 kotak. Satu persatu, pemain melompati kotak tersebut dari awal hingga akhir. Melompatnya harus menggunakan 1 kaki. Jika kaki terjatuh, maka harus menaruh batu di salah satu kotak
terakhir, sehingga tanda untuk mengawali giliran. Ya, selanjutnya apa ini? Ada yang tahu? Ya, ini permainan congklak. Pasti pernah ya mainnya ya? Iya, pasti bisa. Ya, cara bermainnya. Permainan ini hanya bisa dilakukan oleh 2 orang saja dan bermain secara bergantian. Awal memainkan permainan ini dengan sweet menentukan siapa yang jalan duluan. Lalu, jika ada yang menang, maka pemain harus mengambil semua biji dari salah satu lubang. Dan biji tersebut diisi satu persatu ke lubang yang sudah ditentukan, dari kiri atau kanan, hingga biji habis. Dan setelah itu ambil lagi semua biji dari tempat terakhir biji diletakkan. Begitu seterusnya hingga siapa yang mendapat biji paling banyak, maka ia yang menjadi pemenang. Ya, teman-teman, setelah tadi kita menyimak penjelasan permainan tradisional, sekarang kita mengenal makanan tradisional. Ayo, sudah tahu belum ini apa saja? Ada nasi goreng, ada opor ayam, gudeg, rendang, nasi kuning, rawon, masih banyak yang lainnya ya. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki makanan tradisional ya. Ya, pasti itu. Ya, jadi setiap daerah pasti ada makanan tradisionalnya, makanan khasnya ya. Ya, ini contoh yang lain ya. Ini contoh makanan khas beserta asal daerahnya ya. Ya, bisa dibaca teman-teman. Baik, itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalian lanjutkan tugasnya ya. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.